Ada satu pengusaha dari Yaman, saya berbagi sedikit cerita dulu. Pengusaha ini Bapak Ibu sekalian kaya raya. Ya. Banyak melimpah hartanya. Tapi subhanallah dia belum tersentuh dari sisi memperbanyak sedekahnya. Kapan dia tersentuh Bapak Ibu sekalian? Allah sentuh hatinya satu waktu dia pulang dari perusahaan dia. Kemudian dia menuju ke rumah. Kebetulan ada perkebunan anggur. Dari kantor dia menuju ke rumah dilewatin dan para petani baru panen anggurnya. Dan mereka melelang atau menjual di depan kebun anggur itu. Di pinggir jalan cukup banyak penjual anggur. Maka pengusaha ini lewat, dia lihat anggur ini random sekali. Kelihatan segar, baru dipetik. Dia mampir, dia beli. Satu tangkai besar cukup banyak. Dibawa pulang ke rumah. Begitu tiba di rumah, dia bilang sama istri anaknya, ini anggur nanti kita makan sama-sama. Udah azan, dia pergi ke masjid. Waktu dia pulang, anggurnya habis. Nggak ada satu butir anggur pun yang ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Dia sempat tanya, ada satu, di mana anggur tadi? Dia bilang sudah habis kami makan. Di saat itu Allah sentuh hati dia. Dia mengatakan, Maha Suci Allah. Saya selama ini sibuk menyimpan harta buat mereka, maksudnya istri anaknya. Kasih makanan, tabung, cari pekerjaan. Memang untuk istri anak gitu ya. Tapi mereka sendiri tidak ada perhatian sedikit pun buat saya. Maka apa yang saya bisa harapkan dari mereka kalau saya sudah meninggal? Mana mungkin kalau anggur saja satu butir mereka tidak mau simpan. Terus saya mau menghayal nanti pada saat saya meninggal mereka akan bangunkan saya masjid. Mereka akan bangunkan saya rumah anak yatim. Anggur satu butir mereka tidak sisakan. Maka semenjak itu dia mengambil satu keputusan, mayoritas keuntungan perusahaannya semua untuk sedekah. Sekarang dia punya puluhan masjid, dia punya banyak puluhan sekolah, semuanya digratisin. Demi untuk amal dia sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengambil keputusan untuk segera memperbanyak nanti timbangan amal kita hari kiamat dengan sedekah, maka tidak ada yang akan melakukannya. Kalaupun anak kita bersedekah, kita muhasabah, introspeksi diri sendiri saja. Bapak Ibu tiap hari sedekahin buat ibu bapaknya atau buat saudaranya. Paling seminggu sekali, iya sebulan sekali. Nah begitu juga kita nanti kalau meninggal. Akan sama. Makanya semumpung kita hidup, kita yang sedekah. Karena kita bebas mau menentukan berapapun jumlahnya. Jangan selalu perhitungan dengan Allah ya. Saya sudah kasih contoh pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian. Misal kita lewat dekat rumah, dari rumah ke kantor, arah satu masjid letakkan kotak amal. Sering temukan kan ya? Ya. Ini Bapak Ibu kalau cari di Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi nggak akan temukan. Karena pemerintah Saudi memang tidak mengizinkan dan mereka mengambil alih semua pembiayaan dan pahala untuk dua masjid itu. Jadi kita tidak mungkin bisa dapat. Tapi Indonesia alhamdulillah terbuka. Kita bisa untuk bersedekah. Jadi jangan sampai setan godain kita. Tadi waktu pergi kantor kita sudah kasih 10.000 rupiah. Pas pulang kotak amal masih ada. Setan akan bilang kan tadi sudah sedekah. Ya udah nggak usah dikeluarin. Keliru, sedekah lagi. Karena sedekah itu investasi. Makin banyak maka makin besar kita akan dapat feedbacknya dari Allah dan makin melimpah pahalanya. Berarti masjid masih butuh. Besok keluar ada lagi, kasih lagi. Setiap saat kasih. Dianjurkan untuk bersedekah pagi sampai menjelang malam, malam sampai menjelang pagi. Jadi tidak ada batas waktu dari sedekah. Dan alhamdulillah kita sekarang dengan handphone kita, dengan teknologi yang ada sekarang, kita bisa bersedekah ke seluruh dunia. Bapak Ibu bulan Ramadan, mau buka puasain orang di Amerika, bisa dari Indonesia. Mau buka puasain orang di Palestina, mau buka puasain orang di mana-mana. Kalau kita bisa melihat ada restoran yang terkenal di sana, atau kita bisa kontak satu muslim di sana, atau yayasan sosial, saya ingin sedekah, tinggal transfer uang, mereka realisasikan di sana. Sangat mudah. Zaman dulu nggak bisa, lingkup sedekah orang hanya di kota dia, atau sekitar dia, karena terlalu jauh dia kalau mau pergi. Tapi sekarang dengan transfer luar biasa, terlalu banyak peluang-peluang untuk bersedekah, jangan luput.